Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang video 1000 tahun lalu Ibnu Sina telah memprediksi virus corona. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dalam penjelasan Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Beberapa bulan lalu, ada sebuah film tentang Ibnu Sina yang dibuat dengan sejarah-sejarah dan fakta yang lengkap oleh orang Rusia. Di dalam film tersebut menggunakan bahasa Rusia berdurasi 4 menit, menceritakan metode Ibnu Sina dalam menghadapi pandemi. Film dengan judul Avicenna atau Ibnu Sina yang diproduksi oleh Rusia di masa Uni Soviet pada tahun 1956 disutradarai oleh Gregory Cooper Smith telah menghebohkan Facebook dan WhatsApp, bukan saja di Indonesia tetapi juga di berbagai negara, terutama di Timur Tengah. Sebagaimana dilansir dalam berbagai surat kabar online antara lain El-Shuruq, El-Sharq, El-Quds, El-Arabi, El-Bilad, dan El-Qabas. Dalam film itu dijelaskan tentang kejeniusan Ibnu Sina dan pengetahuannya tentang seluk-beluk dunia medis, terutama karena informasi dan diagnosinya yang sangat akurat tentang wabah hitam, disebut juga dengan Black Death, yang waktu itu menewaskan jutaan orang. Apa yang disampaikannya ini sangat mirip dengan gejala penularan corona serta metode untuk mengatasinya. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina, itulah nama lengkap beliau yang dikenal dengan Ibnu Sina. Lahir dan meninggal 980 sampai 1037. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia yang sekarang adalah Iran. Karyanya yang sangat monumental adalah yang pertama, Al-Shifa atau penyembuhan. Terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah Al-Qanun fi Al-Tib, Canon of Medicine atau aturan pengobatan, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Orang Barat menyebut Ibnu Sina dengan panggilan dan gelar. Yang pertama, The Prince of Doctors atau Pangeran para Dokter.
Dan yang kedua, the father of modern medicine in the Middle Age, atau bapak kedokteran modern di abad pertengahan. Dalam film tersebut, Ibnu Sina dan murid-muridnya pergi menemui seorang ulama, Abu Al-Rayhan Al-Biruni. Ini adalah pertemuan kali yang pertama di antara mereka. Al-Biruni menyambut Ibnu Sina dengan dua tangan terbuka untuk memeluknya. Tetapi Ibnu Sina mundur dan menolak menyentuhnya. Ia minta disediakan pakaian baru untuknya dan orang-orang yang menyertainya, serta minta mangkok dengan larutan cuka untuk mencuci tangan dan wajah mereka. Apa yang disampaikan Ibnu Sina ini merupakan protokol kesehatan yang tidak jauh berbeda dengan tata cara mencegah infeksi virus corona pada masa sekarang ini. Di samping penggunaan sabun atau etil alkohol atau alkohol murni untuk membunuh virus. Al-Biruni terkejut dengan permintaan Ibnu Sina tersebut, seraya bertanya kepadanya, "Ini tradisi bangsa mana?" Ibnu Sina pun menjawab, "Tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat wabah hitam atau Black Death bersembunyi." Ibnu Sina menyadari bahwa sulit bagi publik untuk berurusan dengan virus yang tidak mereka lihat. Ia berbicara hal tersebut ketika mikroskop dan cara melihat virus tidak dikenal seperti sekarang ini. Namun demikian, Ibnu Sina telah mengidentifikasi virus ke murid-muridnya dengan sangat tepat, seolah-olah ia memiliki laboratorium ilmiah modern. Ia mengetahui bahwa semua penyakit menular disebabkan oleh kainat dakikoh atau mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dan bisa menempel pada apa saja seperti pakaian, wajah, tangan, dan rambut. Dalam adegan lainnya, Ibnu Sina menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini, tetapi hadapilah dengan sukacita dan kegembiraan, karena wabah itu tidak takut kepada pengecut dan penakut. Berbagai inovasinya sebetulnya selaras dengan ilmu pengetahuan modern, antara lain bahwa pasien dalam kondisi sikap mental yang optimis lebih cepat merespon pengobatan daripada pasien yang takut karena panik. Rasa takut secara signifikan dapat melemahkan imunitas atau kekebalan tubuh. Dia menjelaskan pula bahwa wabah itu disebabkan oleh partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang, menembus udara, rambut, pakaian, dan sentuhan, serta ditularkan melalui gesekan antar manusia. Sehubungan dengan hal di atas, Ibnu Sina menyampaikan kata mutiaranya, yang artinya delusi atau serba khawatir adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Di samping tidak boleh takut kepada penyakit, dalam film itu Ibnu Sina juga menerangkan cara pencegahan wabah lainnya, yaitu yang bersangkutan harus menjauhi kerumunan manusia. Uang harus disterilkan dengan air cuka. Masjid dan pasar harus ditutup sementara, sehingga setiap orang sholat di rumahnya masing-masing, agar rantai penyebaran infeksi tidak berlanjut. Di samping itu, dokter dan para medis yang merawat pasien agar mensterilkan hidungnya dengan kapas yang direndam dalam cuka dan mengunyah aurok al-syekh atau semacam daun-daunan, yang semuanya itu baru dikenali oleh orang-orang setelah wabah pandemi corona menyebar ke berbagai negeri. Pada masa corona sekarang ini, yakni hampir 1000 tahun,
Setelah Ibnu Sina wafat, kita baru menyadari bahwa konsep dan inovasi Ibnu Sina telah digunakan dalam pengendalian penyebaran corona di berbagai negara di dunia. Dahulu Ibnu Sina pernah curiga ada beberapa penyakit ditularkan oleh mikroba. Maka untuk mencegah infeksinya di antara sesama manusia, ia menemukan metode dengan mengisolasi yang bersangkutan selama 40 hari. Metode ini dia sebut dengan Al-Arba'iniyat, 40 harian. Lalu dikenal dalam bahasa Itali dengan sebutan kuarantin. Lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi karantina. Karena kemajuan ilmu kedokteran untuk masa sekarang ini, karantina lazimnya dilakukan selama 14 hari. Dari film yang berdurasi relatif pendek itu, kita mendapat informasi yang sangat berharga bahwa ilmu kedokteran yang dikembangkan ahli medis muslim di abad pertengahan pernah mempengaruhi dunia kedokteran terutama di daratan Eropa. Inovasi-inovasi Ibnu Sina dalam bidang medis terutama dalam usahanya membatasi penyebaran wabah sangat relevan untuk digunakan pada pembatasan penyebaran corona masa sekarang ini. Apa yang diinisiasi oleh pemerintah dan WHO tentang physical atau social distancing, menggunakan masker, menghindari kerumunan orang, mencuci tangan, dan karantina mandiri tidak usah diperdebatkan, tetapi untuk segera dilaksanakan, sehingga bangsa Indonesia ini bisa segera mengendalikan korban yang berjatuhan dan dapat mengakhiri COVID-19 dengan sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan ini juga dikuatkan oleh Profesor Dr. Syihabuddin Qalyubi LC MAG, Guru Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga memberikan Anda informasi bahwa ada guru besar ataukah the father of doctors yang berasal dari filsuf Islam, yaitu Ibnu Sina, yang menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kita semua sebagai umat muslim. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga berkah bermanfaat, dan jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas tentang gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang membahas tentang lengkap batu bacan dengan kandungan krisokola yang dijelaskan secara ilmiah dan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.